Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar IPS dengan materi lingkungan alam dengan Ibu Elmi Fitri Ramadhani dan Ibu Sita Lutfi Az-Zahra. Lingkungan alam. Lingkungan alam terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lingkungan alam daratan, yang kedua, lingkungan perairan, yang ketiga, transportasi, dan yang keempat, keperluan lainnya. Nah, lingkungan alam daratan. Daratan adalah bagian bumi yang kering. Daratan sebagian besar berupa lahan tanah. Lingkungan alam daratan antara lain, 1. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi atau bukit yang besar dan tinggi. Gunung dibedakan menjadi 2, yaitu ada gunung berapi atau aktif dan gunung tidak berapi atau tidak aktif. Nah, itu dia gambar gunung berapi yang aktif dan gunung berapi yang tidak aktif. Nah, gunung api adalah gunung yang memiliki kawah atau gunung yang di dalamnya terdapat magma. Contoh gunung berapi yaitu gunung Merapi di Jawa Tengah, dan contoh gunung tidak berapi yaitu Gunung Batok di Jawa Timur. Dan yang kedua, pegunungan. Pegunungan adalah daerah yang terdiri atas gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya, pegunungan Dieng di Jawa Tengah. Nah, itu dia gambarnya. Dan yang ketiga, pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan perairan. Contohnya, nah itu jadi contohnya ya. Yang keempat yaitu hutan. Berdasarkan jenis tumbuhan, hutan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hutan homogen. Hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon yang sejenis. Contohnya hutan bakau dan hutan pinus. Dan yang kedua itu hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi pohon yang berbeda jenis. Contohnya hutan tropis dan hutan lindung. Nah, itu juga dia gambarnya ya. Lingkungan alam perairan. Lingkungan alam perairan adalah lingkungan yang basah. Lingkungan alam perairan antara lain 1. Laut. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Contohnya, nah itu gambarnya, gambar laut. Dan yang kedua, samudra. Samudra adalah lautan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi yang merupakan massa dan air asin yang sangat banyak meliputi hampir seluruh bumi yang dibatasi oleh benua ataupun daratan. Di bumi terdapat 5 samudra yang sangat luas, yaitu Samudra Antartika, Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, selanjutnya itu sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Nah, berikut contoh dari sungai. Dan yang keempat, danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Beberapa faktor penyebab terbentuknya danau diantaranya adalah yang pertama adanya letusan gunung berapi, yang kedua adanya aktivitas penambangan, yang ketiga adanya kesengajaan dari manusia. Nah, berikut adalah contoh dari danau. 5. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan 2 bagian perairan yang lebih besar dan biasanya terletak di antara 2 permukaan daratan. Selat buatan disebut terusan. Terbentuknya selat disebabkan oleh aktivitas tektonik seperti pada Selat Gibraltar. Ini contoh selatnya. 6. Teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok
ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Ini adalah contoh teluk. 7. Muara. Muara adalah wilayah badan air tempat masuknya satu atau lebih sungai ke laut, samudra, danau, bendungan, atau bahkan sungai lain yang lebih besar. Ini adalah contoh muara. Transportasi. 1. Jalan raya. Jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan. Jalan raya adalah jalan besar, lebar, dan biasanya beraspal. 2. Jembatan adalah jalan direntangkan di atas laut, sungai, atau jurang. Jembatan berfungsi sebagai penghubung dua tempat yang terpisah. 3. Bandara adalah tempat landas pesawat terbang. 4. Terminal adalah tempat pemberhentian bus. 5. Pelabuhan adalah tempat berlabuhnya kapal sebagai sarana transportasi laut. 6. Stasiun adalah tempat pemberhentian kereta api. Keperluan lainnya. 1. Taman dibuat manusia untuk tujuan keindahan dan kesejukan. Taman kota letaknya di tengah kota. Taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota dan tempat rekreasi. Contohnya, Taman Suropati, Jakarta. Ini contohnya ya. 2. Kolam ikan digunakan untuk memelihara ikan. Kolam renang digunakan untuk sarana olahraga renang. Ini contohnya. 3. Air mancur. Air mancur adalah air yang memancar dari bawah ke atas, kemudian jatuh lagi ke bawah. Air mancur dibuat untuk memperindah lingkungan. Ini contohnya ya. 4. Gedung adalah bangunan untuk kantor, tempat tinggal, atau tempat pertunjukan. Ini contoh gedung. 5. Rumah sakit adalah bangunan tempat merawat orang sakit. Rumah sakit bersalin khususnya melayani pemeriksaan ibu hamil, ibu yang melahirkan, dan kesehatan anak balita. Rumah sakit jiwa khusus merawat orang yang sakit jiwa. Ini adalah contoh. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran IPS materi lingkungan alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.